رمضان 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 يا حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, salah satu ilmu yang wajib untuk dipelajari dengan benar oleh umat Islam adalah ilmu tentang cara merawat hati. Sebab sifat dan karakter seorang hamba merupakan manifestasi dari isi hatinya. Jika baik, maka perilaku kesehariannya akan baik. Taat dalam beribadah, berkata jujur, dan berperangai sopan santun kepada sesama, dan tidak mudah berburuk sangka kepada orang lain. Jika tidak baik, maka akan berpengaruh tidak baik pula pada gerak-gerik kesehariannya. Karenanya, di akhir-akhir bulan Ramadan ini sudah saatnya bagi kita semua untuk segera memperbaiki hati yang kotor, dengan cara berbenah diri untuk bisa berubah menjadi hamba yang semakin taat dalam menunaikan segala kewajiban dan tanggung jawab, serta berperilaku baik kepada sesama. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah SAW menyampaikan, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza solahal jasadu kulluhu, wa idza fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu." Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad seseorang terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Merujuk pada pendapat Imam An-Nawawi dalam salah satu karyanya, bahwa hadis ini menjadi penguat perihal pentingnya untuk memperbaiki hati dan menjaganya dari hal-hal yang bisa merusak kesucian hati. Sementara itu, menurut Syekh Ibnu Ajibah dalam salah satu karyanya, ia mengatakan bahwa hati merupakan setir, sedangkan anggota badan yang lain merupakan penumpangnya. Jika penyetir membawa jalan yang benar, maka semua anggota badannya akan terus memancarkan kebenaran. Sebaliknya, jika diarahkan pada kesalahan, maka selama itu pula akan terus mencerminkan kesalahan. Jika dalam hati seorang atau seseorang sudah tertanam sifat zuhud, maka akan terpancar dalam anggota badan yang lainnya sebagai pribadi yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima setiap kejadian yang menimpanya. Ia akan lebih percaya pada apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang sedang ada dalam rencananya sendiri. Pentingnya menjaga hati juga disinggung oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam salah satu karyanya. Ia mengibaratkan hati sebagai seorang raja, sedangkan anggota badan merupakan tentaranya. Maka keberadaan dan gerak-gerik seorang tentara akan patuh pada perintah rajanya. Jika raja baik, maka semua tentaranya akan baik. Begitu juga sebaliknya. Al-qalbu malikul a'dha'i wa hiya junuduhu wa tabi'atun lahu. Fa idza fasadal maliku fasadat al-junudu kulluha. Hati adalah raja anggota badan, sedangkan anggota badan merupakan tentaranya yang selalu mengikutinya. Jika sang raja buruk, maka buruklah semua tentaranya.
Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menjaga hati merupakan salah satu hal penting dalam Islam. Bahkan jika merujuk pada pendapat Imam Az-Zarnuji dalam karyanya, mempelajari gerak-gerik hati merupakan salah satu pelajaran yang wajib untuk diketahui semua umat Islam tanpa terkecuali. Karenanya, hanya dengan ilmu tersebut seseorang bisa mengontrol hatinya dengan kendali-kendali yang benar. Secara garis besar, hal-hal pokok yang menjadi concern dalam mempelajari gerak-gerik hati adalah cara agar hati selalu terarah pada hal-hal yang dibenarkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menanamkan sifat terpuji seperti tawakal, rasa takut pada Allah, ridho pada semua ketentuan Allah, menjauhi sifat-sifat tercela seperti rakus, marah-marah, sombong, dengki, merasa hebat, ingin dipuji, dan lainnya. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, semua gerakan badan kita, semua dalam setiap harinya merupakan manifestasi dari isi hati kita sendiri. Artinya, jika kita semua berhasil dalam mendidik dan menjaga hati untuk terus menanamkan sifat-sifat terpuji dan menjauhi semua sifat-sifat tercela, maka kita semua akan memiliki karakter dan perangai yang mulia dan luhur, taat dalam menjalankan perintah, berkata jujur, berlaku baik kepada sesama. Karenanya, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali berpesan kepada kita semua untuk sibuk dengan memperbaiki hati agar anggota badan menjadi baik juga. Dan salah satu cara untuk memperbaiki hati adalah dengan membiasakan diri untuk terus mengawasi hati dalam setiap gerakannya. Dalam kitabnya disebutkan, fashtagil bil islahihi litasluhu bihi jawarihuka wa salahuhu yakunu bimulazamatil muraqabah. Maka sibukkanlah kamu dengan memperbaiki hati agar anggota badannya juga baik. Sedangkan memperbaiki hati bisa dilakukan dengan cara membiasakan untuk mengawasi hatinya. Bidayatul Hidayah halaman 17. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini mendapatkan manfaat untuk kita semua, mendapatkan barokah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.